Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah ya. Kali ini bioskop kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Shallows yang dirilis pada tahun 2016. Nah, kalau kalian suka dengan ceritanya, yuk gas subscribe dan follow bioskop kita. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Nancy yang sedang berada di mobil bersama seorang pria brewok. Dari perbincangan mereka berdua, diketahui Nancy yang berasal dari Amerika ini sedang menuju ke sebuah pantai tanpa nama di negara Meksiko untuk berselancar. Sedangkan pria di sebelahnya adalah penduduk lokal di kota yang tidak jauh dari pantai itu. Pria itu pun berkata tidak banyak orang asing yang tahu pantai ini karena letaknya yang sangat tersembunyi. Mereka pun akhirnya tiba di pantai tanpa nama itu. Nancy seketika takjub dengan pemandangan di sana. Memang sih pemandangannya asli bagus banget, tapi kita nggak tahu apa isinya. Dan dengan perasaan kagum, Nancy yang sudah tidak sabar untuk berselancar di pantai itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada pria brewok karena sudah memberinya tumpangan. Lalu pria brewok itu bertanya, "Bagaimana cara kamu pulang dari sini?" Nancy menjawab, "Ya, menggunakan ojol atau ojek online." Pria brewok yang mendengar jawaban Nancy itu pun langsung pamit. Sebelum berselancar, Nancy siap-siap dulu, persiapan sematang mungkin sebelum menghadapi ombak besar di pantai tanpa nama itu. Saat semua sudah siap, dia langsung test drive dulu dengan papan selancarnya. Di pantai yang sama, terlihat juga ada dua orang lelaki yang sedang berselancar. Ternyata mereka berdua adalah turis yang berasal dari Spanyol. Mereka bertiga ngobrol ya, basa-basi gitu sambil teriak-teriak karena di pantai kan anginnya lumayan kencang. Terus si Nancy juga minta dikasih tahu apa aja yang harus diwaspadai di pantai ini. Kedua turis itu berkata bahwa di pantai ini ada satu pasang bebatuan karang yang dimana ketika air lautnya surut maka bebatuan itu menjadi pulau kecil. Di dekat bebatuan itu juga terdapat koral laut sejenis koral api yang dapat menyengat seperti ubur-ubur. Singkat cerita, mereka bertiga berselancar bareng-bareng sampai sore. Dan kedua turis itu pun mengajak Nancy untuk kembali ke daratan karena sebentar lagi larut malam. Tapi si Nancy malah nggak mau. Dia bilang dia mau nyoba ombaknya satu kali lagi. Ya udahlah ya, kedua pria itu pun akhirnya menepi. Nah, dari sini masalah besar akan menimpa Nancy. Saat ia lagi test drive ke tengah laut, dia seperti melihat sesuatu yang mengambang. Ternyata itu adalah bangkai paus raksasa yang telah terluka cukup parah. Tiba-tiba burung laut langsung pada berterbangan seperti pertanda buruk akan dimulai. Ombak yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Saat ia melakukan aksinya, Nancy seperti diterjang oleh sesuatu yang besar dan ia terpental sampai membentur terumbu karang di dasar laut dan terpisah dari papan selancarnya. Lalu dia mencoba berenang kembali ke papan selancarnya, namun tiba-tiba kakinya ditarik ke dasar laut. Ternyata dia digigit oleh seekor hiu besar yang ganas. Seketika itu juga air laut berubah menjadi merah. Nancy pun mencoba berenang ke permukaan sebisa mungkin. Asli bener-bener sih tenaga hiu itu kuat banget. Dia pun bergegas naik ke badan bangkai paus untuk aja dia masih selamat. Dari kejauhan, Nancy pun melihat kedua mobil turis itu akan berjalan pulang. Dia berteriak sekuat mungkin, namun tetap saja dua orang laki-laki itu tidak sadar dengan Nancy yang minta tolong. Masih belum puas juga, si hiu terus mengganggu si Nancy. Akhirnya Nancy pun sadar, kayaknya nggak lama lagi hiu itu bakal menyerang dia. Dan memang benar, ternyata itu hiu mencoba untuk menggulingkan bangkai paus sebesar itu. Segera Nancy lompat ke air dan berenang ke bebatuan. Syukurnya Nancy berhasil berenang ke bebatuan itu dan dia hanya ditemani seekor burung laut yang entah gimana sepertinya burung laut itu juga terluka dan nggak bisa terbang karena kena hantaman bangkai paus. Luka robek di kakinya ini udah nggak ada obatnya. Mau nggak mau dia jahit kakinya yang robek itu pakai anting dan kalung miliknya. Bisa dibayangkan kan sakitnya itu kayak apa. Malam pun tiba. Nancy yang gak makan dan gak minum dari sore mulai kedinginan. Kaki si Nancy juga makin bengkak karena lukanya yang terinfeksi.
Sekarang hanya dia dan si burung laut yang bertahan di bebatuan itu. Beberapa saat kemudian Nancy terbangun dari tidurnya. Badannya sudah dikelilingi sama kepiting kecil dan salah satu kepiting harus mati dipukul Nancy. Dikirain itu kepiting yang mati bakal dikasih ke burung. Nggak taunya malah dimakan sama si Nancy. Tapi ujung-ujungnya malah dimuntahin juga karena mungkin nggak enak ya. Dari kejauhan Nancy melihat ada seorang pria yang terbaring di pinggir pantai dan nggak tahu dari mana asalnya. Nancy langsung meneriaki pria itu sekeras mungkin. Akhirnya pria itu pelan-pelan terbangun dan ternyata pria itu teler habis mabuk-mabukan. Nancy minta tolong ke pria itu untuk ambil HP-nya yang ada di ransel. Bukannya ditolong, malah dicopet tuh HP beserta uang dompetnya si Nancy. Habis itu pria teler ini mau ngambil juga papan selancar si Nancy yang ngambang di tengah laut. Nancy udah bersikeras bilang ke orang ini jangan masuk ke air. Ya tetep aja ya, namanya juga orang teler. Ujung-ujungnya orang itu harus dibantai sama hiu. Anehnya dia masih hidup dengan badan yang sudah terbagi dua. Asli, ini nggak tahu hoki atau emang langka ya. Keesokan hari pun tiba. Kedua orang turis itu balik lagi ke pantai ini. Nancy pun meneriaki kedua lelaki tersebut untuk tidak masuk ke air karena ada si hiu. Tapi mereka malah ngeyel dan berkata nggak ada hiu di sini. Karena kemarin mereka udah berenang aman-aman aja. Tiba-tiba turis satunya langsung dilahap gitu aja sama si hiu. Hanya tersisa temannya yang mencoba berenang ke tempat si Nancy. Tapi dari kejauhan orang itu udah hilang entah kemana, cuman ada papan selancarnya doang. Kemudian si turis itu tiba-tiba muncul di samping bebatuan. Lalu Nancy mencoba untuk menarik tangan pria itu, tapi sayangnya terlambat. Dia harus dimakan sama si hiu ganas itu. Sore pun tiba, sebentar lagi air laut akan pasang. Udah 1 hari dia nggak makan dan nggak minum. Lalu terik matahari di tengah laut bikin si Nancy ini semakin haus. Mau nggak mau dia tutup muka pakai papan selancar. Nancy yang merasa gabut pun mencoba untuk mengobati si burung laut. Ternyata tulang bahu si burung bergeser sedikit. Dan dengan sedikit tekanan Nancy mengembalikan posisi tulang bahu si burung ini. Nancy pun melihat sebuah helm beserta GoPro milik turis tadi yang mengambang di dekatnya. Dia pun mengatur rencana untuk mengambil itu. Kemudian dia menghitung berapa detik waktu si hiu untuk memutar dari bantai paus ke bebatuan. Setelah dihitung 32 detik untuk setiap kesempatannya. Tanpa berlama-lama dia pun langsung berenang ke bebatuan satunya lagi. Saat sudah sampai dia malah gagal mengambil helm itu dan harus terjebur. Untungnya masih ada waktu untuk naik lagi. Lalu dia mencoba kesempatan berikutnya dan dia berhasil mengambil helm itu. Namun tiba-tiba di belakangnya ada si hiu yang mencoba menerekamnya. Dia pun kaget dan terjebur ke bawah. Saat dalam air, dia melihat hiu besar itu tersangkut di antara batu karang dan koral. Si Nancy langsung bergegas naik ke bebatuan untuk menyelamatkan diri. Saat sampai di atas, Nancy melihat helm itu dan ternyata ada satu buah gigi patah dan disimpan oleh Nancy. Dia pun memutar rekaman di GoPro dan terlihat detik-detik si turis tadi yang tewas dimakan hiu. Seketika pandangan Nancy pun terlihat yang menuju ke sebuah rambusuar sejauh 27 meter dari batunya. Sebelum ia berenang, ia membuat rekaman di video GoPro itu. Dia menjelaskan kenapa ia bisa di sana dan ia tinggal di mana. Dia pun meminta bantuan kepada siapapun yang melihat rekaman ini. Dia berkata bahwa beberapa menit lagi batu yang ia pijak akan tenggelam. Nancy juga berkata bahwa jarak dirinya sekitar 183 meter dari tepi pantai yang tidak ada nama itu. Lalu Nancy membuang helm itu dengan harapan ada yang melihat videonya. Nancy juga membantu si burung laut untuk pergi ke tepi pantai menggunakan patahan papan selancar. Kemudian air laut sudah semakin pasang. Hiu ganas juga udah muter-muter di sekitarnya. Nancy ingat bahwa si hiu itu tidak suka hal yang menyetrum. Maka dari itu ia akan masuk di antara ubur-ubur. Tanpa pikir panjang, Nancy langsung nyebur gitu aja masuk ke kumpulan ubur-ubur yang lagi parkir. Namun sialnya dia harus tersengat salah satu ubur-ubur sampai tangannya bengkak.
Seketika si Hugh pun gak berani menyerang Nancy karena ada kumpulan ubur-ubur itu. Saat Nancy naik, Hyugers itu menyerang tangga yang dinaiki Nancy sampai patah. Nah, patahan besi yang dipegang Nancy lalu ia langsung menusuk besi itu ke badan Hugh. Alhasil, Nancy langsung naik ke rambu suar itu. Tidak lama kemudian, Nancy melihat sebuah kapal berlayar tidak jauh dari pantai itu. Nancy langsung memanjat ke atas rambu suar dan mencongkel sebuah box besi dengan gigi tadi. Ternyata isi box itu adalah sebuah pistol, tapi bukan pistol senjata ya guys ya. Sialnya lagi, seluruh peluru itu jatuh ke laut dan langsung segera diambil oleh Nancy. Dia menembakkan suar itu ke atas, namun ternyata pistol suarnya tidak berfungsi dengan baik. Akhirnya kapal yang diharapkan itu pergi begitu saja. Nancy seketika putus asa dan nggak tahu harus ngapain lagi. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang bocil di tepi pantai yang sedang bermain bola. Dan dia melihat rekaman GoPro itu dan langsung lari begitu aja. Sedangkan Nancy harus berjuang lagi melawan si hiu ganas. Dia pun menembakkan suar ke arah hiu itu. Hiu ganas yang emosi langsung menerjang rambu suar di depannya. Pada akhirnya rambu suar itu harus roboh dan Nancy pun terjebur. Nggak ada pilihan lain, Nancy harus berlindung di antara kerangka besi rambu suar itu. Tiba-tiba dari bawah si hiu menyerang Nancy dan membuat kerangka besi itu patah sebagian. Nancy yang panik lalu melihat sebuah jangkar besar yang menahan rambu suar itu. Hiu itu pun terus menyerang Nancy tanpa henti. Kemudian Nancy langsung menyeberkan diri dan melihat mulut si hiu masih tersangkut di kerangka besi itu. Dengan waktu yang tersisa, Nancy mencoba untuk memutuskan rantai penahan jangkar dengan kawat yang ada di pelindung lututnya. Saat rantai terlepas, Nancy berpegangan di rantai itu dan terseret ke arah jangkar. Hiu itu pun mengejar Nancy dari belakang dan secara cepat Nancy menghindar. Alhasil, hiu ganas itu tewas seketika tertancap jangkar sampai ke kepalanya. Scene kemudian berlanjut ke bocil yang berlari tadi dan ternyata ia adalah anak dari pria brewok yang mengantar si Nancy. Beruntungnya, bocil itu melihat Nancy sudah terapung di tepi pantai. Pria brewok langsung menyelamatkan Nancy secepat mungkin dan hebatnya Nancy masih sadar walaupun sudah sangat lemas. Di akhir film terlihat juga si burung laut yang diselamatkan oleh Nancy. Burung itu berada di ranting kayu dan melihat ke arah Nancy. Akhirnya, film pun selesai. Semoga kalian senang dengan penyampaian mengenai alur cerita film The Shadows ini ya. Sampai segini aja ceritanya dan selanjutnya mau cerita film apa?